Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan perkongsian firman Tuhan. Pertama sekali diucapkan salam damai sejahtera kepada penatua, pendeta, diakon, diakonis, serta semua saudara-saudari pendengar yang dikasihi dalam Tuhan. Syukur atas penyertaan Tuhan kepada kita semua sehingga pada hari ini. Dalam kesempatan ini disampaikan setapan rohani yang bertajuk Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, yang tercatat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita percaya dalam hidup ini sebagai manusia, kita menginginkan hidup yang penuh kesukacitaan, tidak kira kanak-kanak, orang muda, maupun orang tua. Dalam dunia hari ini, setiap manusia perlukan penghiburan dalam hidup. Namun kita percaya, penghiburan dalam Tuhan memberi kesukacitaan yang kekal abadi. Jadi, dalam perkara ini kita akan belajar yaitu 3 hal bagaimanakah kita harus bersukacita kepada Tuhan. Yang pertama, tetap bertumbuh kepada Tuhan. Kita lihat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 10. Ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi di sini telah jelas memberitahu, yaitu kita harus ada usaha untuk bertumbuh kembali kepada Tuhan. Dan saya percaya ada yang mengusahakan untuk bertumbuh kepada Tuhan, dan ada yang menanam, dan ada yang menyirami. Namun Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Dan kita tahu Tuhan Yesus adalah sumber air yang hidup. Dan kita harus iman percaya kita berakar kepada Tuhan, sehingga memberi kesejahteraan, menyegarkan jiwa rohani kita, malah dapat menghasilkan buah-buah yang rohani. Yang kedua, yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerjaan terang. Nah, kita amat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri turun ke dunia untuk menebuskan dosa-dosa kita, sehingga melayakkan kita sebagai orang-orang kudus ataupun umat pilihan Tuhan untuk mendapat upah yang besar, yaitu memasuki kerajaan sorga. Dan yang ketiga, yaitu tetap beribadah kepada Tuhan. Raja Daud sendiri bersukacita apabila ada seorang mengajaknya datang ke rumah Tuhan, karena dia tahu di dalam rumah Tuhan itu pasti ada penghiburan, pasti ada damai sejahtera, dan ada juga makanan rohani. Jadi kita pada hari ini, walaupun kita tidak dapat datang ke gereja untuk beribadah atas sebab SOP yang telah ditetapkan, namun kita percaya kita boleh beribadah di mana saja pun kita berada. Yang penting hati kita ada kesukacitaan di dalam Tuhan. Dan kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 2. Mazmur pasal 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Di sini telah jelas memberitahu, yaitu kita beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Artinya kita beribadah ke Tuhan pasti ada kesukacitaan dan pasti ada kegembiraan. Jadi kita lihat dalam kitab kesimpulan, kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 11. Yohanes pasal 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itulah kita pada hari ini, kita harus bersukacita senantiasa dalam Tuhan, karena
sukacita Tuhan ada dalam diri kita, dan biarlah sukacita itu penuh dalam hidup kita. Jadi saksian perkongsian firman Tuhan sampai di sini saja. Semoga kita semua dilindungi dan Tuhan memberkati. Amin.